Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton loba. Kembali lagi bersama kami di Baro 96. Ini suasana baru. Kami punya markas lah, punya sarang nih Baro 96 dulu-dulu ya. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat dan memanjakan mata. Bersama saya sudah hadir Bapak Darmawan Hadi atau yang biasa saya sapa Bapak Awan. Terima kasih. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Sekilas info saja, Bapak Awan ini mentor saya dalam urusan pemberitaan. Jadi kalau berita-berita ini saya pasti konsultasinya sama beliau. Pernah Baro 96 bikin bikin contoh Pak Awan waktu itu berita apa ya, saya lupa. Mananya? Berita PL. Oh, PL. Ya, PL yang demo ke gedung DPR. Sebetulnya itu di belakangnya ada Bapak Awan yang nulis gitu. Spesialis PL. Ya, spesialis berita baru salapan genap nih jadi spesialis PL. Bapak Awan ini mulai terjun di dunia apa namanya Pak itu pers ya, jurnalistik itu dari kapan nih Pak? Duh, waktunya mah tahun berapa ya? Saya Lupa. Yang jelas mah waktu itu teh ada koran lokal pertama di Sukabumi itu. Bukan koran lokal pertama ya. Ya. Pertama saya masuk ke dunia pers itu ada namanya koran lokal, koran ABG kalau nggak salah. Kantornya itu di Jalan Surya Kencana. AWG ya. Itu sekitar tahun berapa ya? 2000 Enggak lah. lebih malah sebelum 2000. Anak Lupa ya. anak usia 1 tahunan lah. 23, 24 kali ya. 2003 lah ya, 2003 ya. Ya segitulah. Dari 2003 terus tuh Pak. Dari koran ABG itu dulu tuh zaman-zamannya belum ada media online. Ya oplah cetak ya. Dia masih bermain di media cetak. Ada dari koran ABG itu saya tuh dapat tawaran pindah ke Jambi di grupnya Jawa Pos, namanya Jambi Express. Oh, dari Sukabumi ke Jambi. Tapi uniknya waktu awal pertama masuk tuh bukan di bidang jurnalistiknya, tapi lebih ke di desainnya. Oh, di desain layout korannya ya. Desain, tata letak sama desain dan lain-lain seperti itu. Jadi urusan fonts mah apalah. Apalah. Fonts mah ya. Biasanya pakai fonts apa tuh Pak? Kalau koran Pak? Koran mah rata-rata Times New Roman. Times New Roman ya. Times New Roman dengan 9.2 kali ya. Oh, Rata-rata body text-nya itu. berarti headline 14. Lebih gede ya. Lebih gede lah. Lebih gede ya. Oh, dari dari layout di Jambi masih layout. Jambi masih layout. desain ya? Sampai dari Jambi pindah ke Radar Bogor masih layout. Dari Radar Bogor pindah ke Metro Bogor masih layout. Oke. Dan pindah ke Koran Gorontalo masih Oh, layout. iya, saya ingat Bapak lagi di Gorontalo. Masih layout. Masih layout ya? Dari Koran Gorontalo kemana ya lupa Kalau nggak salah dari Koran Gorontalo itu saya boleh masuk ke bidang event organizer. Oke, ya. Jadi sempat vakum dulu di Dunia pers ya. di dunia pers di desain, tapi untuk di desainnya enggak, karena memang di apa? Ya, fleksibel lah desainnya. Di bidang IO-nya juga megangnya desain gitu. Oke, jadi masih konsisten di dunia desain grafisnya ya. Terus kenapa Pak ditinggalin Pak grafis desainnya Pak? Bosen apa sudah lah tantangan dia Pak gimana nih jadi menulis nih? Sekarang jadi menulis kan Pak ya? Menulis sekarang. Mungkin karena kreativitas manusia itu beda ketika dia waktu muda
dengan usia yang pralansia. Usia kita itu kan pralansia ya. Oh iya ya, toleransi. Dulu tuh ketika saya bikin satu desain tuh untuk layout ataupun untuk advertising tuh mungkin hanya memerlukan waktu sebentar. Nah, beda dengan sekarang gitu kan. Sekarang tuh kita tuh mikirnya lama, ngerjainnya enggak gitu kan. Jadi kalau di dunia desain tuh tetap ada namanya deadline. Ya, ya, ya. Nah, kita tuh tidak bisa bekerja bagaimana kemauan kita, tapi harus bagaimana dan sesuai dengan deadline. Ya, deadline ini ya koran atau event organizer. Dan bermunculan juga kan si generasi baru. Desainer baru yang lebih ngebut lah. Jadi lebih ke kalau desain di koran mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke tempo apa ya? Bukan tempo mah koran tempo. Waktunya yang mesti ya kecepatan ya. Selebihnya sih jadi koordinatornya bukan lagi sebagai yang operator lagi. Seperti itu. Terakhir di mengkoordinir layout tahun berapa Pak? Masih baru sih, karena kan saya punya temen itu dia spesialis menulis. Ketika dia mempunyai karya entah itu buku, tabloid, majalah, dia tetap masih menggunakan jasa saya. Jadi walaupun sekarang udah menulis, tapi kadang-kadang saya masih bikin desain seperti itu. Jadi ya, kalau desain untuk itu masih ya. Masih lah. Kecuali desain yang harian gitu udah nggak kejar Pak ya. Seperti itu. Tapi benar Pak, usia apa itu Pak? Bukan faktor yang lain. Usia. Faktor U. Ya hati-hati itu ya bagi para desainer yang ini, coba tolong ditingkatkan kebugarannya atau gimana lah supaya bisa masih ngebut. Jadi dari tahun 2003 sudah, tapi banyaknya koran lokal berarti Pak? Koran lokal sampai nasional. Nasional juga ya? Nasional juga. Di Gorontalo dulu Radar apa bukan? Kalau yang punyanya itu memang bagian dari dulunya di manajemen Jawa Pos, cuman dia yang memisahkan diri. Sama kayak di Metro Bogor juga seperti itu. Jadi memang sebetulnya jaringan surat kabar tuh masih inilah circle-nya masih itu juga ya. Nah, yang jadi menarik kan ketika sekarang itu koran-koran ini tidak bisa lagi mendominasi berita Pak, menurut saya. Karena sudah ada berita-berita yang bukan berita, mungkin lebih ke informasi ya, informasi yang disampaikan melalui media-media sosial. Ini gimana Pak pengaruhnya terhadap media jurnalistik di dari kita, segi Pak? Apa nih? Dari segi kecepatan, dari segi hukum, dari segi apa nih? Mungkin lebih ke menggiring opini Pak. Istilahnya kan dulu kalau misalnya ini BBM nih lagi naik gitu kan, semua berita itu mungkin didominasi oleh itu, sehingga informasi yang lain kan biasanya hilang atau memang nggak ada gitu. Nah sekarang kan media sosial ini luas Pak cakupannya, jadi di mana satu berita mungkin dulu bisa mendominasi seluruh republik ini gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nah ini pengaruh itu Pak, pengaruh bermacam varian informasi yang sedemikian sedemikian masif gitu di media sosial ini disikapinya oleh media jurnalis resmi lah gitu. Seperti apa Pak? Kehadiran media sosial itu sebetulnya bisa dibilang membantu, bisa dibilang juga mengancam seperti itu. Cuman kan untuk media pers dan non pers, untuk yang media sosialnya mungkin kan non pers, gitu kan. Nah, kekurangannya media non pers ini ketika kita
mengungkapkan, menuliskan ataupun mengunggah sesuatu itu kadang-kadang dia berbenturan dengan masalah hukum. Seperti itu. Karena karya jurnalistik mereka tidak dilindungi sama undang-undang pers. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada berita menimbulkan polemik atau menimbulkan kontroversi itu mereka bisa terancam juga. Bisa gitu. terancam. Misal begini, Kang Diat sendiri misalnya ditulis dalam media pers gitu kan bahwa telah katakanlah berkorupsi gitu kan. Mencabuli lah, jangan Mencabuli berkorupsi, lah. Pak. Kalau korupsi saya nggak bisa, Pak. Kalau mencabuli masih bisa. Kalau mencabuli mah agak ini ya. Ya, kalau korupsi Agak sedikit gimana? mungkin. Gimana gitu. Pejabat kan bukan. Saya kalau mencabuli mungkin bisa. Nah, Amit. ketika ditulis oleh media pers bahwa seorang pria bernama Diat atau inisial DT gitu Ya, kan, ya. mencabuli anak. Ya, Nah. tong anak atuh, Pak. Rada mencabuli apa gitu. Apa gitu ya. Nah, ketika Anda keberatan, Ya. Anda meminta hak jawab pada kita gitu kan. Oke. Tapi tidak juga untuk menarik berita itu karena itu memang kejadian yang berdasarkan ada wawancaranya gitu kan. Oke. Nah, namun ketika kejadian tersebut ditulis oleh tetangga Anda di media sosial, Anda bisa mempidanakan karena dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Ya, tiba-tiba di status ada tetangga saya cabul gitu bari ditulis fotona aya. Wah, itu saya bisa tuntut tuh orang ya. Seperti itu. Walaupun benar saya tercabul gitu. Bisa dituntut. Iya. Tapi kalau dengan media pers itu memang mungkin kan media pers ini sudah tanya ya. Itu syarat berita itu bisa disebut valid, Pak. Pertama ada wawancara. Yang jelas itu ada wawancara. Jadi kita tidak bisa mengambil kita bisa mengutip tapi tidak bisa mengambil data yang tidak valid. Karena dalam kaidah etika jurnalistik itu data kita tuh harus diuji dulu. Oke. Gitu kan. Tidak hanya sekedar ketika kita melihat ada suatu pembunuhan gitu kan. Yang jadi korban siapa, yang jadi pelaku siapa, nah itu harus diuji dulu. Gitu. Seperti itu. Ada Kecuali ada orang yang orang ahli yang menyatakannya seperti polisi. Ya berarti minimal ada ahli lah yang ada konferensi pers kayak gitu. Karena dalam menulis berita itu kita tidak boleh beropini seperti itu. Oh, ya kuncinya di situ. Siga nama mautnya ditusuk ku si Diat. Ya. Tidak seperti itu. 3 tusukan, siga nama jarum entul ya gitu. Padahal polisi atau forensik atau otopsi yang menyatakan itu. Oke. Dan tidak boleh memvonis bahwa itu adalah pelaku. Harus dengan ada kata terduga pelaku. Karena pelaku itu ketok palu Ketika sudah inkrah di pengadilan. Ya. Walaupun itu sudah ditahan, sudah masih sudah tetap ada terduga. borgol dipoto di borgol gitu pakai baju oranye juga masih dia terduga ya. Masih terduga. Terduga korupsi, terduga kriminal yang lain lah ya. Betul. Nah terus gini Pak, saya kadang-kadang suka iseng nih di Google, kadang-kadang ada di koran nih di samping itu apalah istilahnya, suka ada berita seleb tuh ya. Berita seleb kemarin tuh saya baca siahanya terakhir tuh ini Febrianti kalau nggak salah saya lihat gitu. Terus itu beritanya ya media pers Pak, media pers. Itu pemberitaannya cuma ngomentarin fotonya aja gitu. Dari dulu sempat viral dikabarkan dengan almarhum gitu kan, anaknya Iwan Fals, terus lihat body-bodinya masih oke gitu. Saya tuh gawe maca body unggul, tapi ternyata di dalamnya hanya komentar foto-foto IG dia gitu. Itu gimana Pak? Kan itu tidak ada langsung ngobrol sama si artisnya atau gimana gitu. Itu apakah memang sedang rame gitu dengan saya bukan cuma ini Febrianti aja, banyak juga sih kadang-kadang Deddy Corbuzier sama siapa gitu ngobrolannya dikutip gitu. Apakah itu masuk
dalam kategori yang tadi Pak, berita yang valid gitu? Yang jelas setiap berita itu ada narasumbernya. Entah itu siapapun, Ya, ya. dia mengutip dari mana, itu pasti ada narasumbernya. Jadi jangan si penulis sendiri yang berasumsi. Oke. Misalnya. Ya kadang-kadang kan dia suka baca nulis Menurut lagi. Netizen komentarnya begini ya. Itu nah, itu itu sudah kutipan berarti ya, kutipan. narasumbernya itu si netizen yang berkomentar. Oke, berarti memang sah-sah wae lah gitunya memberitakan seperti itu iya, ya. seperti itu. Nah, terus gini Pak, kalau saya sebetulnya ingin membahas lokal ya. Karena dulu ya kita sama-sama sudah umur yang pernah mengalami Orde Baru lah, di mana berita itu Jakarta gitu ya. Kalau enggak berarti sangat istimewa baru rame gitu. Kan sekarang informasi menyebar, seluruh orang bisa menulis berita. Peran pers Sukabumi Pak khususnya untuk pemberitaan Sukabumi Pak, itu ada grafis meningkat atau gimana Pak setelah ada era digital seperti ini gitu? Kalau yang dirasakan oleh saya, sebetulnya pembaca di Sukabumi ini banyak dari kalangan apapun, gitu kan, dari segmentasi apapun, sebetulnya dia tuh banyak yang senang membaca berita, gitu kan. Dulu aja untuk saya pernah, atau bukan pernah ya, rata-rata untuk berita saya yang ada di entah di iNews ataupun di Okezone ataupun di Sindo News tuh, ketika dia terpopuler itu viewernya lebih di angka 50.000 pembaca. Berita Sukabumi 50.000. 50.000. Seperti itu. Berarti kan setiap orang tuh butuh informasi gitu, mengenai daerahnya. mengenai daerah. Ya. Nah, begitupun ketika berita itu ada di media sosial. Komentar-komentar netizen tuh banyak sekali di situ. Jadi kesadaran masyarakat untuk memperhatikan daerahnya juga lebih lah dari dulu ya. Kalau untuk pemerintah Pak, pemerintah lokal nih, pemerintah kota atau kabupaten gitu, apakah sudah ada perubahan mengikuti arus nggak sih gitu ya? Karena saya nggak tahu, saya bukan orang, tidak ada di lingkungan itu. Dulu kan kalau ngobrol-ngobrol lah gitu ya, pemerintah dengan pers ini seakan-akan seperti apa ya, kadang-kadang nyobat kadang-kadang enggak gitu. Masih seperti itu atau sudah semakin harmonis Pak? Pada dasarnya sih ada bad news, ada good news gitu kan. Oke. Entah itu maupun pejabat ataupun orang-orang masyarakat biasa seperti kita, ketika diberitakan bad news, dia pasti keberatan seperti itu. Oke. Nah, namun kita juga tidak asal menuliskan peristiwa tersebut. Seperti contoh, ketika saya menulis berita orang yang gantung diri, keluarganya pasti ada yang menghubungi saya, minta berita itu di take out. Nah, cuman karena kita sudah menulis dengan kaidah-kaidah jurnalistik seperti tidak menggunakan nama asli, memakai inisial, untuk fotonya juga tidak diblur, ilustrasi lah kadang-kadang. Jadi masih ketika kita memakai kaidah jurnalistik, maka walaupun si keluarga itu meminta kita untuk dicabut ataupun untuk keberatan berita itu, ya silakan saja. Ada prosesnya. Jangan proses ke saya mintanya, tapi ke Dewan Pers. Gitu. Apakah berita saya itu salah atau tidak, seperti itu sih. Tapi banyaknya masyarakat belum paham mungkin ya di situ ya. Sama seperti pemerintah juga. Pemerintah juga masih sama. Masih, ketika dia diberitakan bagus, dia senyum-senyum. Ya. Gitu kan. Tapi ketika dikritik tetap aja ada juga yang masih belum bisa ya berita itu mungkin tiap detik lah sekarang, tiap menit update gitu ya. Tapi belum kalau urusan bad news ya yang menarik, kalau good news oke lah gitu.
Tapi kalau untuk bad news ini masih keberatan atau mungkin apa ya? Dulu mah menghindar, Menghindar. gitu. Masih ya, sorry. Mm-mm. Masih ya. Masih. Kalau tetap di kita itu alergi untuk bad news. Gitu. Tapi dia tidak harusnya, kalau menurut saya bad newsnya itu harusnya diperbaiki, bukannya dihindari seperti itu. Oke, ya saran dari pelaku pers itu terhadap pemerintah lah ya. Kalau memang bad news, faktanya begitu, lebih baik disikapi dengan apa ya, dengan lapang dada lah. Dengan perbaikan, ataupun kalau memang ternyata kita yang salah dalam menulis, kan ada hak jawab seperti itu. Ya. Karena tidak semua wartawan juga benar dalam menulis. Kadang-kadang begini, Oke. Ya. kita mewawancarai seseorang narasumber gitu kan. Nah, narasumber ini asal ngomong, tidak sesuai fakta. Nah, saya menulis sesuai dengan apa kata narasumber. Oke. Dari segi saya tidak salah karena ada narasumbernya. Ya. Tapi dari segi ini netizen pasti berpikirnya, wah itu hoax. Ya. Kejadiannya bukan seperti itu loh, katanya. Seperti itu kan. Kejadian seperti ini. Nah, disitulah ada hak jawab. Gitu kan. Oke. Jadi kalau pers itu bukannya tidak salah. Pers itu dia pasti sudah menempuh kaidah-kaidah untuk menulis gitu kan. Oke. Nah, tapi karena Ya. seperti itu. Atau sudut pandangnya Sudut yang pandangnya mungkin yang berbeda, beda, gitu ya kan. kadang-kadang gitu. Sebenarnya. Tapi kan sudut pandang narasumber bukan sudut pandang penulis. Iya, nah, Penulis mah nggak boleh. menulis tidak punya boleh sudut beropini. pandang, ya. Penulis ya wartawan ya apa yang diucapkan dia kita yang tulis gitu, seperti itu. Cuman di sini kita diujinya juga dengan kompetensi kita. Dalam artian begini, kompeten gak sih kita mewawancarai orang itu sebagai narasumber seperti itu. Oke. Misalnya nanya masalah ekonomi ke seorang ustadz gitu kan. Ya pasti beda deh ngajawabna. Beda seperti Ustad punya sudut pandang ustad lah Iya. ya, terhadap beda deh jeung ekonom. Iya. Oke. Jadi memang narasumbernya juga harus Harus selektif, kompeten. ya. Harus Selektif kompeten. memilih narasumber ya. Gitu. Ya kalau urusan kriminal ke polisi lah. Ya. Entong ke mana gitu. Untuk ke BPBD gitu kan. Ya. Itu urusan bencana gitu. Karena kadang-kadang naon ka paranormal, motor abdi ical ka mana ya, atau di kulon gitu. Itu narasumber yang valid tapi ya. Tapi kan sudut pandangnya Sudut pandangnya. barang paranormal yang tidak bisa diberitakan berarti itu karena tidak kompeten. Tidak kompeten. Oke, jadi kaidahnya itu satu kompetensi tadi yang nomor 3 kalau nggak salah ya. Yang satu itu Ada sih harus ada wawancara. Oke. KEJ, ada KEJ. Ya, yang kedua, pers itu sekali lagi tidak memiliki hak beropini. Iya, Ketiga yang tadi, narasumber ini harus kompeten. kompeten. Seperti Berarti kalau saya wawancara masalah prostitusi harus kompeten, berarti ke dunia itu saya harus masuki ya. entah itu ke pelanggannya Ya. atau ke pelakunya. Ya. Seperti itu. Kalau enggak, kau usah biasanya ngomongnya. Betul. Sekali lagi kompetensi. Nah, ini masalah kompetensi Pak Awan ya. Sebetulnya kita punya Baro 96 ini punya mimpi besar gitu untuk menjadi barometer Sukabumi. Judul lagi kan Barometer Sukabumi. Ya. Tapi kompetensi sekali lagi ya mesti punya yang dipunyai. Misalnya gini Pak Awan. Ini Baro 96 mau jadi channel berita, channel pers gitu. Itu syaratnya apa aja tuh Pak Wan? Yang paling mutlak sebetulnya begini ya, semua orang berhak untuk menulis, semua orang berhak untuk mengabarkan berita gitu kan. Tapi yang membedakannya itu adalah ada di badan hukum. Baru 96-nya harus berbadan. Badan hukum. Badan hukumnya memang khusus untuk pers di PT-nya itu. Oke. Pengu- Harus PT. PT-nya. Nah, ketika kita sudah berbadan hukum, maka setiap karya jurnalistik kita itu dilindungi sama undang-undang pers gitu kan. Jadi ketika kita memberitakan bahwa ada pejabat yang korupsi, bukan pencemaran nama baik gitu, seperti itu. Perbedaannya di situ sih. Lembaganya harus berbadan hukum resmi ya PT. PT. Terus orang-orangnya Pak.
SDM-nya? Kalau SDM-nya nanti juga akan dia akan berkembang dengan sendirinya karena di dunia jurnalistik tuh nanti ada yang namanya uji kompetensi wartawan, nanti ada juga ikut organisasi profesi seperti PWI, AJI ataupun yang lainnya. Tapi ya yang diakui sama pemerintah saja sih seperti itu. Sebenarnya organisasi wartawan itu kan banyak. Kalau sepengetahuan Pak Awan nih di Sukabumi sendiri sudah banyak nggak Pak channel-channel video ya kayak gini gitu yang memang punya badan hukum untuk menyiarkan gitu? Kayaknya belum deh. Belum ada ya? Belum ada yang khusus untuk menyiarkan di bidang ini. Di bidang pers ya. Asik kayaknya ini. Ayo Pak tuh gabung lah jeung Baros Salapan genep itu. Nanti kita bikinin PT-nya nanti ke Pak Ilham bikin PT ya itu. Buat Baros 96 biar bisa baca berita Pak. Baca berita mah bisa meureunnya. Kalau saya baca berita mah bisa ya? Bisa, karena mengutip dari narasumbernya media gitu. Atau ini aja lah untuk sekarang mah kita bikin program baca berita tapi langsung dengan narasumber penulis gitu. Biar inilah ya seminggu sekali ya tuh. Yo kadang-kadang baru 96 kehilangan ide apalagi nih gitu ya. Dan kita juga sama sudah termakan usia jadi kreativitas juga turun gitu. Kita terlalu cepat lahir lah Pak inti nama gitu. Jadi YouTube ke alus-alusnya orang di sekolah. Tapi ya tidak apa-apalah. Oke, untuk berita, pers, jurnalistik dan lain sebagainya mungkin sudah bisa dipahami lah oleh dulur-dulur ya bahwa yang tadi itu bahwa pemberitaan itu tidak boleh beropini. Lalu yang kedua harus ada wawancara, ada narasumber yang jelas dan tidak boleh salah karena sudah ada narasumber yang salah ya salah, bukan persnya gitu ya. Jadi mohon pembaca ya dulur Baros 96 kalau baca berita lebih bijak, coba lihat narasumbernya dari mana dan bijak juga menggunakan media sosial. Jangan asal jebret we eta si DP cabul tah eta teh kade kamu foto orang diupload gitu. Cilaka temenan. Oke lah. Untuk sesi kali ini kita cukup. Sebentar ada yang mau bertanya nggak yang mumpung ayah ya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Awan? Ya. Ini Pak Awan sebagai pers ya, itu ada suka duka nggak? Wah suka dukanya. Atau pernah mendapatkan teror gitu ketika udah menulis berita gitu dari pihak luar gitu? Sering. Boleh menolak jawab Pak sebenarnya nama tenang. Sering sih. Oh seringnya. Sering. Cuman kan kembali lagi ke kita aja ya. Kalau kita aja memang benar, ya kenapa harus lari, gitu kan? Toh semua ada undang-undangnya, gitu kan? Seperti itu. Ikuti aja jalurnya. Kalaupun dia mau secara dia pengancaman, lah kita bisa laporkan dia pengancaman ke kita ataupun gitu. Tapi kalau ancaman mah udah beda lagi, udah pidana. Kalau dia merasa tidak suka dengan pemberitaannya, ya silakan aja hak jawab. Gitu. Hak jawab ya. Hak jawab. Yang paling enak tuh sebenarnya hak jawab ya. Hak jawab sih. Kalau memang misalnya tidak merasa ya hak jawab gitu kan seperti itu. Saya tidak cabul kok. Saya tidak cabul. Suka sama suka. Nah itu kan hak jawab. Hak jawab. Oke lah. Ya ada lagi. Nih aduh rekan-rekan yang kebetulan nongkrong di studio sudah cukup ini ya. Sudah cukup memahami ya dunia pers ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi Pak Awan pembicaraan mengenai dunia jurnalistik dan pers di Sukabumi khususnya ya. Terima kasih nih Pak Awan sudah bisa menemani saya dan memberi pencerahan terhadap kami ini. Oke, dulur Baros 96 saya tutup.
acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.